Ya, selamat pagi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Selamat datang dan selamat bergabung dalam acara Katalis Talk pada pagi hari ini. Ya, pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang bagaimana kita bertumbuh dalam membaca nanti bersama Bapak Johan Setiawan dan acara akan dipandu oleh Ibu Dati. Ya, untuk itu, langsung saja saya persilakan untuk Ibu Dati bisa memandu acara ini. Terima kasih. Salam, selamat datang Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Sehat ya? Semua baik ya? Dan sukacita sekali kita boleh bersama-sama 1 jam ke depan dalam Katalis Talk. Kita akan bincang-bincang nih tentang membaca buku. Bagaimana kita bertumbuh di dalam membaca buku. Sebelum kita mulai bincang-bincang kita akan mengawali dengan doa pembukaan. Mari doa pembukaan akan dipimpin oleh Pak Sony, Sekretaris Umum Yayasan Pelayanan Gloria. Mari Pak Sony. Baik, ya. Mari Bapak Ibu, sebelum kita mulai acara pagi hari ini, kita datang kepada Tuhan, kita minta tuntunan Tuhan, juga minta hikmat Tuhan, biar boleh menyertai dalam acara kita pagi hari ini. Mari kita bersama-sama satukan hati kita datang kepada Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Terima kasih jika Tuhan izinkan kami boleh bersama-sama dalam acara daring ini Tuhan. Kami rindu dalam acara Katalis Talk Tuhan. Kami sungguh-sungguh boleh mendapatkan berkat dari Engkau Tuhan. Berkati acara ini Tuhan dari awal, pertengahan, akhirnya dalam tangan-Mu Tuhan. Kami juga serahkan setiap pribadi kami masing-masing Tuhan. Setiap yang kami pakai, baik laptop, handphone Tuhan, listrik, sinyal, semuanya dapat dikendalikan dengan baik Tuhan. Sehingga acara ini boleh berjalan dengan baik Tuhan. Kami serahkan juga Pak Johan yang sebagai narasumber Tuhan. Kiranya Kau berikan hikmat-Mu Tuhan. Sehingga saat acara ini berjalan Tuhan, kami mendapatkan sesuatu yang baru dari Engkau Tuhan. Dan kami juga rindu biar kami boleh bertumbuh bersama-sama dalam hal ke depan Tuhan, sehingga melalui acara ini nama-Mu dimuliakan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan acara ini dalam nama Tuhan Yesus dan syukur dan berdoa. Amin. Terima kasih Pak Sony. Bapak Ibu yang terkasih yang bergabung dari berbagai kota ini ya kayaknya jauh ya dari tempat-tempat yang jauh, bersyukur kita boleh disatukan dengan teknologi anugerah Tuhan ya Bapak Ibu. Di tengah-tengah kita telah hadir Bapak Johan Setiawan yang saat ini aktif mengajar sebagai dosen di STT Bandung ya di bidang teologi praktika dan pemuritan. Nah, Pak Johan ini yang membidani kelahiran dari gerakan pemuritan Kambium dan literatur Katalis gitu. Dan hari ini hadir bersama kita. Kami familiar dengan Kak Jo begitu ya. Boleh ya Kak Jo panggil Kak Jo gitu. Uh, Jadi kita akan bincang-bincang santai saja Bapak Ibu 1 jam ke depan kurang lebih. Boleh saya minta tolong Bapak Ibu mungkin beberapa sudah bergabung di komunitas Katalis, anggota atau member komunitas Katalis mungkin bisa memberi tanda jempol ya bagi yang sudah bergabung di anggota komunitas Katalis. Ya, terima kasih. Pak Joseph, Pak Ramses, Ibu Asterini, Pak Handoyo, Pak Suratman, banyak juga ya Pak Hernadi, puji Tuhan. Terima kasih kesetiaannya yang sudah bergabung sebagai anggota di komunitas Katalis. Untuk yang belum memberi tanda jempol, kayaknya setelah acara ini terus kasih tanda jempol. Berarti gabung gitu ya di komunitas Katalis ya setelah acara ini ya. Um, Pak Johan, topik growing through reading itu sesuatu yang menarik tapi juga gimana ya kalau mendengar kata membaca itu kok kayaknya sesuatu yang berat terus nggak apa kayak membosankan bagi sebagian orang ya. Uh,
topik kita bertumbuh melalui membaca sebagai sarana bertumbuh secara rohani. Nah, bertumbuh secara rohani kan yang kita tahu ada banyak sarana ya, lewat ibadah, mendengarkan khotbah, terus di kelompok kecil, KTB, dan banyak lagi sarana sebetulnya. Bahkan akhir-akhir ini tuh yang anak-anak muda tuh sarananya bisa lewat TikTok loh. Padahal TikTok ada keterbatasan hanya mungkin sekitar 280 karakter kayaknya ya. Tapi ini anak muda begitu senang gitu. Bahkan ada yang mengatakan terbelenggu gitu dengan yang ini. Nah, kenapa kita perlu atau bahkan harus ya dengan cara membaca? Sebetulnya apa sih keunggulannya sehingga kita tuh harus ya membaca? Gimana Pak Johan? Oke, makasih Dati. Ya, selamat pagi rekan-rekan sekalian yang hadir di Zoom Room ini. Jadi pertanyaannya, apa keunggulan membaca ya dibandingkan dengan sarana pertumbuhan yang lain? Ya, membaca medianya adalah buku, dan sebetulnya yang tadi disebutkan oleh Mbak Dati ya, tentang TikTok, kemudian Instagram dan lain-lain, itu juga adalah sama-sama media. Ya, buku adalah media, kemudian media bisa gambar bergerak, bisa audio dan lain-lain. Jadi semua media itu bisa menjadi sarana belajar. Nah, cuma masing-masing media itu punya daya tembusnya sendiri-sendiri. Kalau kita punya satu konten yang baik, jadi media itu wadah sebetulnya. Nah, wadah itu yang penting adalah yang diwadahi. Nah, kalau kita punya isi atau konten yang sangat penting, sangat baik, maka sangat baik kalau itu dimultimediakan. Jadi memang betul, jangan cuma dalam bentuk buku. Ini kalau itu sesuatu yang baik ya kenapa tidak dibuat TikTok-nya, dibuat YouTube-nya, dibuat podcast audionya, kemudian dibuat buku. Supaya jangan sampai wadah ini menghalangi orang untuk tidak sampai pada isinya. Karena yang penting isinya kan. Nah, ketika cuma dalam satu media, maka orang yang tidak bisa mengakses media itu atau tidak cocok dengan media itu, jadinya nggak dapat konten yang penting itu. Nah, jadi kalau kita punya konten yang baik, perlu dimultimediakan supaya orang punya akses terhadap konten. Cuma masing-masing media itu juga punya kekuatan dan keterbatasannya. Misalnya media-media yang sifatnya pendek begitu ya, 3 menitan, 5 menitan dan sebagainya, kekuatannya apa? Kekuatannya itu bisa grab attention orang jadi tertarik, oh cuma 3 menit atau cuma 5 menit, saya coba lihat begitu. Nah, setelah ketemu itu, orang diharapkan bukan cuma berhenti di situ, orang lihat, wah ini keren banget isinya, tetapi nggak cukup yang 3 menit ini. Nah, diharapkan kayak begitu tuh. Jadi kayak kalau kita pergi ke supermarket gitu ya, di sana ada counter es krim begitu ya, gelato dan sebagainya. Biasanya apa yang dilakukan oleh orang-orang yang jual gelato itu? Kasih kita icip-icip kan ya, mau yang rasa ini apa, dikasih icip-icip sedikit ya. Kalau icip-icipnya satu cup itu bukan icip-icip namanya. Nah, dikasih icip-icip begitu dan oh ya, kemudian dia pengen saya beli yang itu lebih banyak lagi gitu. Nah, itu media-media pendek mestinya mengarahkan pada sesuatu yang lebih dalam lagi. Nah, dari media pendek kemudian bisa masuk ke dalam media yang kayak YouTube misalnya dalam menit yang lebih panjang lagi. Tetapi itu pun punya keterbatasan. Nah, kalau yang satu itu untuk mengarahkan orang mencari lebih dalam, kalau orang masih cari media YouTube karena kebanyakan orang belajar secara auditori dan visual ya, jadi mungkin senang lihat video begitu. Tapi itu pun terbatas juga, karena kalau kita nonton video itu untuk ngulang-ngulangnya itu tidak se-fleksibel buku. Dan kalau kita mau mencari referensi untuk kita highlight, untuk kita ambil dan kita pelajari sesuai dengan kecepatan kita tidak bisa menghindari buku. YouTube ya kecepatannya kayak begitu. Kalau buku kita mau baca pelan-pelan juga bisa, mau baca cepat-cepat juga bisa, mau baca berulang-ulang juga bisa. Jadi itulah kekuatan dari media buku dan bisa dibuat bervolume-volume begitu ya. Kalau YouTube aja udah dibuat misalnya 1 jam begitu, akan sangat sedikit orang yang mau lihat. Tetapi buku kita bisa customize, kita mau baca sehari berapa halaman, mau berapa banyak. Jadi masing-masing media ada kekuatannya.
Dan media buku adalah media yang tidak tergantikan menurut saya kalau kita mengejar konten. Jadi media-media yang lain itu kalau mau dikatakan menjadi pancingan untuk masuk akhirnya sampai ke buku begitu. Kalau kita mau dapat konten yang beneran, mungkin begitu secara umum dibandingkan dengan beberapa media ini. Ya, jadi buku itu media yang tidak tergantikan ya, yang perlu digarisbawahi ya, keunggulan buku dibandingkan dengan media-media yang lain ya, sarana-sarana pertumbuhan yang lain. Jadi sebenarnya nggak salah juga ya kalau kita misalnya kayak tadi TikTok gitu ya, yang pendek-pendek, tapi idealnya itu memancing gitu ya, atau mendorong atau menjadi trigger gitu ya Kak Jo ya, menjadi trigger untuk kita belajar lagi dari buku atau menuju ke sebuah buku, karena dari buku itu menjadi lebar dan dalam kan gitu ya. Jadi memperlebar begitu dan memperdalam. Ya, jadi itulah keunggulan kenapa kok harus buku gitu ya. Nah, kalau dari sisi bukunya sendiri, Kak Jo, keunggulannya apa gitu dari sisi apakah penulisnya atau dari sisi bukunya itu sendiri, dari sisi pembacanya, keunggulan-keunggulan itu bagaimana, Kak Jo? Ya, sebetulnya ada luar biasa banyaknya keunggulannya, tapi bukan berarti buku akan menggantikan semua sarana pertumbuhan yang lain. Bukan itu yang mau saya katakan, tetapi setiap sarana pertumbuhan itu punya kontribusinya masing-masing bagi pertumbuhan kita. Nah, karena topik kita hari ini tentang growing through reading, kita akan melihat apa keunggulan yang diberikan oleh buku atau sulit diberikan oleh sarana pertumbuhan yang lainnya. Tadi Dati udah sempat menyebutkan dari beberapa sisi. Mungkin saya akan berbagi dengan contoh ya supaya lebih gampang ditangkap. Salah satu buku yang sering saya baca adalah buku ini ya, The Attributes of God, tulisannya Tozer, ada 2 volume 1 dan 2. Ini hampir setiap tahun atau setiap tahun ya. Setiap tahun saya baca ulang di sini buku ini. Jadi 2 volume ini tentang karakter-karakter Allah. Saya sangat dipengaruhi oleh Tozer di dalam spiritualitasnya. Padahal Tozer itu sudah meninggal jauh lama sekali begitu. Nah, itu yang salah satu keuntungan dari sisi penulis yang diberikan oleh buku. Saya bisa dipengaruhi oleh orang yang sudah tempat tinggalnya jauh di sana, nggak pernah ke tempatnya Tozer di mana, dan sudah meninggal sangat lama, tetapi masih mempengaruhi sampai sekarang. Dan orang-orang yang menuliskan buku ini biasanya adalah orang-orang yang memiliki life message ya. Jadi kalau kita berbicara, kita bisa berbicara berbagai topik. Tetapi kalau kita sampai akhirnya menuliskan satu buku, itu biasanya topik-topik yang memang ada secara pengalaman hidup, secara pembelajaran, kita diekspos banyak tentang itu dan dikristalisasikan dalam buku. Jadi ketika kita membaca buku, kita sebetulnya sedang berhadapan dengan hal-hal yang Tuhan kerjakan dalam diri orang itu, yang Tuhan titipkan melalui orang itu untuk disampaikan, dan dia tuliskan secara sistematis dalam buku. Nah, ketika kita membaca buku ya, banyak buku, kita dipengaruhi oleh orang yang bisa dikatakan jauh lebih pintar ya, orang-orang yang kita temui, termasuk pendeta kita, termasuk dosen kita, bahkan dosen teologi kita dan sebagainya. Ini para penulis-penulis buku ini adalah orang-orang yang Tuhan pakai di dalam pengalaman hidup dan pembelajarannya, dan dia berbagi dan mempengaruhi kita. Dan saya pikir kalau ya kita tetap belajar dengan mendengarkan khotbah, kita bisa belajar dengan dipimpin oleh pembimbing rohani kita begitu ya di dalam kelompok kecil, ada kekuatan-kekuatan yang tidak bisa digantikan oleh itu. Tetapi ada juga kekuatan yang tidak bisa digantikan oleh buku. Kita akan bertemu dengan pemikiran orang-orang yang sudah dipakai Tuhan sedemikian lupa, sudah jauh, meskipun jauh dan sudah tiada, tetap mempengaruhi kita. Dan itu disediakan oleh media yang namanya buku. Bayangkan kalau nggak ada buku, kita nggak bisa seperti itu. Yang lainnya lagi adalah tadi sempat disebut buku itu sistematis ditulisnya. Kalau
kita yang biasa berbicara, kita berbicara dengan sistematis tentu saja. Tetapi ketika kita menulis buku itu lebih sistematis lagi, karena apa yang kita tulis itu kita baca berulang-ulang sebagai penulis ya, dari sisi penulis. Kita nulis berulang-ulang, kita baca berulang-ulang, kita mungkin punya editor yang akan mengganti beberapa bagian bahasanya dan sebagainya. Sehingga ini menjadi sesuatu yang lebih sistematis dan lebih lengkap daripada kalau kita cuma mendengar orang memberikan presentasi. Saya dulu pernah menantikan Christopher Wright waktu dia membawakan ceramah begitu. Wah, saya senang sekali bisa hadir mendengarkan ceramahnya Christopher Wright. Tetapi waktu saya datang ceramahnya, saya dalam tanda petik ada sedikit kekecewaan. Kenapa? Karena Chris Wright itu memang orangnya luar biasa sistematis, cara berpikirnya, wawasannya sangat luas begitu. Tetapi waktu saya mendengarkan itu, dan saya udah baca bukunya, jauh lebih dalam dan lebih luas, lebih sistematis yang di bukunya daripada waktu dengerin dia secara langsung begitu ya. Jadi buku Chris Wright misalnya ini, Misi Umat Allah, The Mission of God's People, adalah salah satu buku yang sangat bagus. Bayangkan kalau dia ceramah, bukunya berapa halaman ini? Ada sekitar 370-an halaman. Kalau dia ceramah ini nggak bisa cuma 8 sesi, nggak bisa. Ini diceramahkan panjang sekali. Dan kita akan susah ikut ceramah yang begitu panjangnya. Nonton YouTube juga kita nggak akan tahan segitu panjangnya. Tetapi dengan buku kita bisa mengatur kecepatan membaca dan sebagainya. Jadi sangat fleksibel, sangat sistematis, sangat lengkap. Dan ini tidak bisa kita dapatkan dari sarana-sarana pertumbuhan yang lain. Fleksibilitas juga salah satu hal lagi ya. Buku ini teknologi canggih loh. Ini tidak perlu listrik ya. Kita bisa baca dimanapun. Jadi kita bisa sambil di toilet pun bisa mengakses buku begitu ya. Jadi fleksibel. Waktunya kapan saja kita bisa, tempatnya, kemudian kita juga mau mengulangi seberapa banyak, mau baca cepat, baca lambat, sangat fleksibel kita mau seperti apa. Dan kalau dengerin khotbah kan kita nggak bisa bilang, Pak Pendeta, tolong jangan cepat-cepat, saya mau merenungkan dulu bagian ini, kan kita nggak bisa. Tapi kalau buku bisa. Atau udahlah bagian itu cepat aja Pak, jangan kelamaan ngomongin latar belakang, kita nggak bisa kayak begitu. Buku bisa kita atur kecepatannya. Dan juga misalnya termasuk juga dalam kelompok kecil atau dalam ceramah dan khotbah, kan kita nggak bisa ngatur jadwal, ini topiknya hari ini tentang ini ya, nggak bisa begitu. Buku kita bisa, pilihannya ada banyak, kita tinggal mau baca buku yang apa. Kalau kita sedang bergumul tentang teman hidup, cari buku tentang teman hidup. Kalau kita bergumul dengan konflik dalam pelayanan, kita cari buku tentang itu, begitu ya. Tapi kalau kita datang kebaktian kan kita nggak bisa pilih topiknya. Di dalam kelompok kecil pun kita nggak seleluasa itu memilih topiknya. Buku bisa disesuaikan dengan apa yang menjadi pergumulan kita pada saat itu. Jadi ada banyak hal yang berkaitan dengan buku ya. Tadi relevansi, fleksibilitas, pengaruh, secara isi juga. Jadi menurut saya ketika kita mengajar dan membimbing orang, memuridkan orang untuk bertumbuh, salah satu hal yang perlu kita tanamkan dalam orang itu, dia perlu memiliki selera baca. Karena kalau dia punya selera baca, kecintaan membaca, dia bisa bertumbuh lebih daripada apa yang bisa kita berikan sebagai pembimbing rohani. Dia bisa belajar dari Chris Wright, belajar dari Francis Chan, belajar dari A.W. Tozer, belajar dari John Stott, dan sebagainya. Tetapi kalau orang itu nggak suka baca, maka akses, meskipun dia bisa membaca ini Budi, ini Bapak Budi, dan sebagainya, dia bisa membaca begitu ya, dan buku-bukunya tersedia di toko buku dengan banyak pilihan, tetapi orang tidak akan mencarinya. Jadi salah satu bagian yang penting dalam menolong orang bertumbuh adalah membuat dia punya hati yang lapar dan haus untuk belajar dan dikonekkan dengan resources yang ada. Ya, gitu Datik. Ya, jadi sangat luar biasa ya keunggulan membaca dari sarana pertumbuhan yang lain. Semua sarana baik ya, tapi masing-masing tadi Kak Jo menyampaikan punya keunggulannya ya, dan kenapa kita perlu dan harus membaca, karena ya dari sisi bukunya ya, bagaimana gagasan-gagasan penulis, walaupun penulisnya udah nggak ada, tapi gagasannya masih relevan dan sangat bisa bahkan begitu mempengaruhi ya cara kita berpikir gitu ya, bertumbuh dalam karakter dan sebagainya. Dan tadi juga
fleksibilitas ya, lentur, kita bisa di mana aja, kapan aja, bisa dibawa kemana kita pergi gitu. Terus murah juga ya Kak Jo ya, kayaknya kan nggak mahal ya membaca buku ini ya, murah, terjangkau lah oleh semua gitu ya. Itu berbagai keunggulan. Suka untuk membaca. Nah, sampai di sini dulu untuk segmen ini. Mengapa kita harus membaca? Mungkin dari Bapak Ibu yang hadir ada pertanyaan atau pengalaman. Silahkan kalau mau ada pertanyaan bisa raise hand dan membuka kamera. Nanti Kak Johan akan menjawab untuk kita semuanya. Kami persilahkan Bapak Ibu. Pak Wiryawan. Jika ada pertanyaan segmen ini, mengapa membaca? Apakah ada Bapak Ibu yang raise hand? Oh, Pak Wiryawan. Monggo, silahkan mari Pak Wiryawan. Member yang sangat setia ini. Mari, Pak. Ya. Oke. Terima kasih Pak Johan. Jadi saya setuju ya dengan Pak Johan ya. Menurut saya buku ini memang unik, mempunyai suatu kelebihan dibandingkan sarana yang lain ya. Karena manusia ini kemampuannya itu terbatas. Ya, kita nggak bisa selalu tuh cepat ingat ya. Jadi kita harus berulang-ulang begitu loh untuk mengerti sesuatu. Nah, jadi menurut saya nih kita belajar dari firman Tuhan. Kenapa firman Tuhan itu harus dicetak menjadi sebuah Alkitab? Ya. Ya, karena itu akan lebih memudahkan buat kita manusia itu untuk membaca berulang-ulang, untuk merenungkan, refleksi begitu loh. Ya, membaca lagi, renungkan lagi. Memang itu cara belajar manusia seperti itu. Ya. Sangat sedikit mungkin orang tuh yang membaca cepat lalu ingat segala-galanya. Ya, enggak bisa menurut saya. Saya bukan termasuk orang yang fast untuk learning begitu, baca langsung hafal segala-galanya, tidak. Tapi saya baca berulang-ulang, dan bagian-bagian penting itu saya kasih tanda-tanda, saya kasih stabilo, saya kasih coret-coret di situ supaya saya ingat dan saya menggumuli masalah itu. Jadi buku menurut saya ini sangat baik ya Pak Johan, sangat menolong kita, dan katalis ini satu sarana yang Tuhan pakai sebetulnya untuk memberikan berkat bagi kita semua. Ya, karena itu katalis itu bagus sekali, bisa membimbing kita, buku-buku yang bagus. Cuman sayangnya nih dengan pandemi ini kita kurang bisa kumpul-kumpul, tapi sebetulnya nih Zoom ini bisa dipakai. Lebih bagus lagi kalau kita bisa mendiskusikan dalam kelompok-kelompok gitu ya. Jadi member katalis ini ke depan mungkin Pak Johan ya dan Yayasan Gloria ini bisa memikirkan gimana kita misalnya sebulan sekali, 2 bulan sekali itu memang membahas satu buah buku dan mendiskusikan untuk 1 jam ini apa yang kita dapat dari buku itu, kita sharing misalnya. Ya, seperti kita membicarakan tentang firman Tuhan begitu loh. Karena dengan itu pemahaman kita menjadi lebih lengkap dan utuh. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Wiryawan. Saya sangat setuju dengan beberapa pernyataan Pak Wiryawan tadi ya. Jadi buku buat Pak Wiryawan memudahkan untuk mengulang-ulang membacanya ya. Jadi beberapa orang pikir, wah kalau saya udah selesai baca buku itu ya udah saya cari buku yang lain. Sudah sebenarnya bukan berapa banyak buku yang kita baca, tetapi berapa banyak buku yang mempengaruhi hati dan pikiran kita. Itu yang penting. Dan buku yang mempengaruhi hati dan pikiran kita biasanya kita baca berulang-ulang. Sampai kita belajar lagi, dan kita ketemu buku yang sama itu seperti ketemu dengan teman lama ya, kita ketemu lagi, kita belajar lagi di situ. Jadi kalau ada buku-buku yang penting dan kita mau terus menyelami di dalamnya, kita perlu membaca berulang-ulang. Dan tadi Pak Wiryawan sempat bilang juga buku bisa menjadi sarana pelayanan ya, kita bisa terus mendiskusikan dalam kelompok kecil dan sebagainya. Dan itu yang saya lakukan juga. Salah satu buku yang saya pakai adalah Knowing God ini, Mengenal Allah, tulisannya J. Packer, terbitan dari Andi Offset.
ini buku yang menceritakan tentang karakter-karakter Allah, buku yang sangat bagus, terjemahannya juga pas lagi bagus di sini. Ya, bukunya bagus. Dan ketika ketemu dengan kelompok kecil, saya meminta mereka membaca satu bab, tidak harus diselesaikan dari cover depan sampai cover belakang, beberapa bab dipilih, sama-sama membaca bab itu di rumah, dikasih itu ya, highlighter begitu ya, seperti Pak Wiryawan lakukan itu. Dan ketika kita ketemu bareng-bareng, kita tinggal membagikan apa yang kita temukan tadi ya. Apa kebenaran-kebenaran utamanya, pertanyaan-pertanyaan yang muncul, kemudian kita bicara apa perubahan hidup kita setelah kita belajar ini, apa yang akan kita lakukan bersama-sama. Nah, ketika kita melakukan itu sebetulnya, semua buku bisa menjadi bahan pemuritan, bisa menjadi bahan kelompok kecil. Nah, kita bisa tinggal pilih-pilih, kita mau belajar apa, karakter tentang Tuhan, karakter apa, kita ambil dari buku ini. Misalnya, dari tentang topik apalagi tentang misi, kita mungkin ambil dari buku ini, satu babnya tertentu. Dan kita bisa merangkaikannya menjadi sebuah bahan pemuritan. Dan bahan pemuritan ini topiknya itu luar biasa banyaknya, dan kita bisa dipengaruhi oleh penulis-penulis yang sangat banyak itu, dan kita punya sukacita karena bisa berbagi penemuan kita dengan anggota kelompok. Anggota kelompok bisa berbagi pada kita, kalau ada pertanyaan kita diskusikan bersama, dan kita didorong untuk menerapkan bersama. Jadi itu salah satu keunggulan dari luasnya topik-topik yang ada dalam buku-buku yang kita miliki, kita jadi punya seluas itu juga bahan-bahan dalam kita melakukan pelayanan pemuritan. Beberapa buku juga sangat bagus untuk kita bagikan, tetapi kalau kita bagi-bagi buku perlu lihat orangnya begitu ya. Dia suka baca buku tebal, baca buku tipis begitu ya. Salah satu buku yang tadi kalau topik tentang buku sebagai pelayanan, pikirkan untuk memberi kado dalam bentuk buku kepada orang lain. Nah, salah satu buku tipis yang bagus ini The Treasure Principle, prinsip harta, diterjemahkan dulu oleh Interaksara. Katalis juga sudah menerjemahkan ulang Randy Alcorn. Randy Alcorn penulis yang sangat baik, dan buku ini buku tipis bicara tentang prinsip harta dari perumpamaan Tuhan Yesus tentang harta terpendam. Buku ini menurut saya luar biasa bagus, kebenaran-kebenarannya dalam. Beberapa pengusaha, beberapa orang profesional yang saya kasih buku ini, dan mereka membacanya, beberapa bilang ini salah satu buku yang mengubah cara mereka memberikan persembahan, menggunakan uang, dan sebagainya. Jadi buku ini masuk dalam kategori small book, big change. Jadi dalam buku kita mungkin tidak mengkhotbahi orang, tapi kita memberikan sarana untuk orang itu mengalami perubahan ketika dia sungguh-sungguh membacanya. Jadi itu beberapa keunggulan yang lain dari membaca yang sedang kita bicarakan. Makasih Pak Wiryawan. Terima kasih Pak Wiryawan, pertanyaannya sangat menarik ya. Dan itu pertanyaan ini menjadi jembatan untuk kita masuk ke selanjutnya ternyata, karena tadi Kak Jo udah terus ini ya menyenggol apa sih apa buku yang berdaging gitu ya, yang berdaging untuk pertumbuhan rohani kita, karena kan pilihannya banyak sekali itu ya, buku rohani itu berlimpah ruah. Kadang kita sampai bingung gitu. Nah, selanjutnya ya itu ya, apa yang berdaging, yang bagus, topik-topik apa saja dari sekian banyak pilihan buku rohani yang ada di yang kita punya begitu Kak Jo. Tapi untuk Pak Wiryawan, sebagai tanda kasih atas pertanyaan yang barusan, nanti Pak Wiryawan akan dijawab ya Pak Wiryawan, ada tanda kasih buku ini untuk Bapak sebagai tanda juga akan mendapatkan kalau bertanya. Begitu ya di segmen berikutnya, ketika Kak Jo akan menjelaskan tentang apa yang harus kita baca dari sekian banyak pilihan topik buku rohani. Mari Kak Jo. Ya, di dalam bahasa Indonesia kita diberkati banyak dengan banyaknya buku-buku rohani yang ada dalam bahasa Indonesia, baik oleh penulis Indonesia sendiri maupun terjemahan. Penulis Indonesia masih, kalau dibandingkan, masih jauh lebih sedikitnya cukup jauh dibandingkan
penulis-penulis terjemahan. Tetapi anyway, kita punya banyak sekali topik. Kalau kita masuk ke toko buku begitu ya, ada sekian banyak topik. Topik apa yang perlu saya baca begitu ya? Ada beberapa yang perlu kita pikirkan. Yang pertama, kita akan belajar paling banyak ketika kita merasa paling membutuhkan di bidang itu. Kita akan makan paling enak ketika kita lagi lapar ya. Kalau perut kita penuh ya, saya pernah waktu itu ikut seminar, tapi saya salah strategi. Jadi seminar itu diadakan oleh satu lembaga yang sangat generous di Ambarukmo Hotel waktu itu. Makanannya berlimpah ruah di situ, waktu break. Tetapi saya paginya itu makannya terlalu kenyang. Jadi waktu masuk situ, aduh, makanan enak tetapi nggak bisa saya nikmati. Saya pikir gitu juga dengan buku. Topiknya banyak, penulis-penulisnya bagus, tapi kalau kita tidak merasa butuh, akhirnya juga lewat begitu saja. Jadi membaca kita akan menyerap paling banyak ketika kita merasa paling membutuhkan. Jadi kita perlu mengetahui juga kita sedang butuh apa dan kita cari buku itu. Nah, ini triknya begini Bapak Ibu Saudara sekalian. Penerbitan di Indonesia hampir semuanya struggle penerbitan. Nah, dulu orang cetak 5.000 itu udah nggak terlalu banyak mikir. Satu judul cetak 5.000, habis cetak ulang begitu 5.000 lagi. Sekarang jarang sekali yang cetak 5.000. Cetak 3.000 aja mikir-mikir begitu. Nanti bakalan lama di gudang atau habis apa enggak begitu. Artinya begini saudara-saudara. Kalau buku cetak 1.000 saja didistribusikan di Jakarta itu kurang ya. Jadi artinya distribusi itu akan jadi mendistribusikan buku menjadi satu pertimbangan yang lain, sehingga satu buku yang saat ini terbit belum tentu nanti cetak ulang, sehingga ketika kita misalnya saya lagi butuh topik tentang apa misalnya tentang misi di dalam dunia profesi misalnya begitu ya, wah ini ada buku bagus, ini sebentar lagi sekalian promosi, ada sebentar lagi buku terbit judulnya Workship, itu bagus sekali. Nah tetapi belum tentu waktu kita butuh nantinya, mungkin sekarang kita lagi nggak butuh, kita nggak beli dulu begitu ya. Tapi waktu kita lagi butuh nanti, kita lagi bergumul bagaimana kerjaan saya menjadi ibadah kepada Tuhan dan sebagainya, kita cari bukunya udah nggak ada, karena cetaknya terbatas begitu, belum tentu cetak ulang. Jadi jangan merasa bersalah kalau kita punya banyak buku yang belum kita baca, itu tinggal nunggu waktunya saja. Jadi oke, saya kumpulkan ini dulu, nah pas lagi butuh, kita sudah ada buku ini. Daripada pas lagi butuh nyari-nyari belum tentu dapat. Cari secondnya juga belum tentu gampang. Nah, jadi buku paling baik ketika kita membutuhkan. Nah, pertanyaan membutuhkan ini sesuatu yang tricky sebetulnya. Bagaimana kita mendefinisikan kebutuhan? Kalau orang merasa baik-baik saja hidup saya dan sebagainya, saya nggak perlu. Nah, kita perlu memikirkan kebutuhan itu dalam pengertian hal-hal yang membuat kita semakin serupa dengan Kristus. Kita punya kebutuhan pertumbuhan apa untuk semakin serupa dengan Kristus. Kalau kita bicara tentang Christ-likeness, keserupaan dengan Kristus, itu orang bicara tentang 4 domain, 4 hal. Jadi yang pertama dalam formasi pengajaran. Apakah saya memiliki pemahaman pengajaran yang benar? Jadi aspek apa yang belum saya tahu? Misalnya kita sebagai guru banyak ditanya tentang apa ya sekarang multiverse gitu ya, tentang evolusi, tentang apa. Jadi kita menyadari bahwa aspek pengajaran apa yang kita perlu yang masih kurang kita pelajari. Nah, begitu kita masuk dalam pelayanan di gereja, di persekutuan, di bidang-bidang yang lain, kita akan berhadapan dengan pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa kita jawab. Itu adalah undangan untuk kita membaca sebetulnya. Belum tentu pembimbing kelompok kecil kita bisa menjawab pertanyaan kita, belum tentu Pak Pendeta kita bisa menjawab pertanyaan kita. Nah, itu undangan untuk membaca. Misalnya ya, suatu saat ada seorang pembimbing, seorang guru ditanya tentang Nabi Nuh, gitu ya. Pertanyaannya pertanyaan yang wajar anak-anak. Dia tanya, bagaimana dinosaurus masuk perahu Nabi Nuh ya, begitu kan besar sekali. Terus pertanyaannya yang berlanjut sebenarnya, apakah Nabi Nuh hidup bersama-sama sejaman dengan dinosaurus apa enggak dan sebagainya gitu-gitu. Lah gurunya bingung, gimana saya menjawabnya begitu ya. Nah itu sebetulnya adalah undangan untuk membaca. Nah jadi ada banyak buku-buku yang bagus tentang itu. Nah itu dari sisi pemahaman pengajaran. Yang kedua dari sisi
formasi spiritual. Kalau tadi formasi pengajaran, formasi spiritual. Aspek-aspek apa di mana kita merasa kita butuh dibangun lebih lanjut dalam relasi kita dengan Tuhan dan kecintaan kita akan Tuhan. Bagaimana dengan kekudusan hidup misalnya, kalau kita jatuh bangun terus dalam kekudusan, dosa pornografi misalnya, itu adalah undangan untuk kita diperlengkapi dalam itu. Kemudian juga dalam kita kok merasa kering ya, secara kerohanian lebih banyak keringnya daripada menikmati hidup dalam hadirat Tuhannya gitu. Nah, ada banyak buku-buku yang membuat kita akan diberi perspektif yang sangat kuat dalam hal itu. Saya mengkoleksi beberapa buku-buku yang sengaja saya baca ketika saya lagi kering nantinya. Jadi itu siap. Nah, beberapa buku ini buku yang saya baca berulang-ulang juga. Nah, itu dari formasi pengajaran, formasi spiritual, kebutuhan kita. Kebutuhan yang lain, formasi karakter. Formasi karakter berkaitan, kita kan hidup dalam kehidupan yang sudah jatuh dalam dosa ini, ada banyak aspek-aspek karakter kita yang terus kita bergumul. Roh memang penurut tapi daging lemah. Kita punya banyak PR-PR masa lalu yang masih perlu kita selesaikan sesudah kita menjadi percaya. Mungkin beberapa kita jadi sangat mudah marah, sangat insecure misalnya. Kemudian narsisistik, macam-macam ya. Jadi ada banyak aspek-aspek karakter yang tidak mencerminkan buah-buah Roh Kudus yang membuat orang malah menjauh dari kita dan tidak melihat Kristus. Dan itu adalah kebutuhan pertumbuhan kita. Nah, ada banyak bahan-bahan tentang formasi karakter yang tersedia. Yang keempat, yang terakhir adalah formasi pelayanan. Seberapa banyak hidup kita leluasa dipakai Tuhan untuk melayani orang lain. Seberapa banyak Injil siap di mulut kita misalnya ketika ada kesempatan kita bersaksi tentang Kristus. Kalau belum siap, itu berarti undangan kita untuk belajar, salah satunya melalui buku. Bagaimana dengan keterlibatan kita dengan misi? Bagaimana pandangan, apakah kita cuma bekerja begitu biasa saja untuk cari uang, sementara pelayan di tempat lain, atau bagaimana saya bisa bekerja dan pekerjaan ini menjadi ibadah dan persembahan kita pada Tuhan? Ada banyak buku tentang itu. Jadi 4 formasi itu ya, formasi pengajaran, formasi spiritual, formasi karakter, formasi pelayanan, itu mendefinisikan apakah kita sedang bertumbuh dalam segala hal ke arah Kristus. Dan ketika kita scanning hidup kita dalam aspek itu, kita akan menemukan, oh ya, saya butuh yang ini, saya butuh yang ini. Dan ketika kita butuh yang tertentu, selalu ada buku yang tersedia, ditulis oleh orang-orang yang sudah bergumul lebih dulu, belajar lebih banyak untuk aspek itu, untuk kita bisa akses. Ya. Jadi menemukan lapar dan hausnya dulu, dan kita mencari yang sesuai. Mungkin itu pertimbangan utama dalam kita memilih topik. Ya, makasih Kak Jo. Jadi kita punya 4 formasi ya, formasi pengajaran, formasi karakter, formasi spiritual, kemudian formasi pelayanan ya. 4 ini tersedia untuk kita, tergantung kita membutuhkan yang mana gitu ya. Kita harus tahu dulu kita kebutuhannya di mana gitu, dan 4 formasi ini menyediakannya bagi kita. Nah, dari masing-masing 4 formasi itu ranting-rantingnya begitu Kak Jo, formasi spiritual gitu ya, cabangnya gitu, terus ranting-rantingnya apa, formasi pengajaran ranting-rantingnya di topik apa, seperti itu supaya jadi kita ngerti, oh judulnya ini nih, di bagian ini nih gitu. Mari Kak Jo. Ya, 4 formasi itu pembagian yang terlalu besar memang, betul Dati ya. Jadi dari sekian banyak topik, 4 formasi mengelompokkan, menempatkan topik-topik yang banyak itu dalam kategori itu, tetapi memang ada detail-detailnya lagi. Misalnya formasi pengajaran itu macam-macam. Ya, mungkin saya contohkan dengan buku ya, jadi supaya lebih jelas. Topik-topik formasi pengajaran adalah topik yang meliputi bagaimana cara menolong kita memahami Alkitab. Ya, itu formasi pengajaran. Dan misalnya buku ini, Hidup Bersama Firman. Kalau teman-teman yang anggota Katalis mungkin sudah mengakses dan membeli buku ini. Ini adalah pasal demi pasal seluruh Alkitab. Ini renungan pasal demi pasal seluruh Alkitab. Isinya bukan kisah atau kesaksian orang, tetapi memahami pasal itu dengan singkat dan padat.
Jadi satu pasal paling 1 halaman, kadang kurang dari 1 halaman penjelasannya, dan ada 3 poin utama, 4 poin utama dan sebagainya, sehingga ketika kita membaca Alkitab dan bingung, ada pertolongannya. Ini jadi semacam kayak tour guide begitu ya. Kalau kita pergi ke Borobudur gitu ya, relief ini apa maksudnya begitu ya. Kita mungkin bisa lihat indah, tapi artinya apa? Nah, kita butuh tour guide seperti itu. Itu masuk buku dalam kategori formasi pengajaran, menolong kita memahami Alkitab. Buku-buku yang masuk dalam kategori ini, contohnya lagi ini, How to Read the Bible for All Its Worth. Ini sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, sudah dicetak ulang berkali-kali. Sayang terjemahannya jelek. Jadi saya terus terang aja ya, kalau terjemahannya jelek saya bilang jelek, kalau bagus saya bilang bagus ya. Kalau tadi yang enggak mengenal Tuhan, terjemahannya bagus. Yang ini, aduh, terjemahannya parah dan dicetak berulang-ulang tanpa diedit. Nah, jadi, tetapi ini salah satu buku yang sangat bagus ketika kita menolong kita mempelajari. Kalau kita belajar Mazmur seperti apa penggaliannya, kalau kita belajar Injil seperti apa, belajar perumpamaan seperti apa, belajar. Nah, itu akan membuat Bible study kita menjadi sangat rich kalau kita belajar bagaimana menggali dan menafsirkan Alkitab. Ada contoh-contoh latihannya. Nah, ini masuk ke formasi pengajaran. Yang lain misalnya formasi pengajaran, selain memahami Alkitab, kita bisa berhadapan dengan bagaimana pandangan Kristen terhadap isu-isu tertentu, terhadap homoseksualitas, terhadap kekayaan dan kemiskinan, terhadap lingkungan hidup, dan macam-macam. Bagaimana pandangan Kristen. Nah, ketika kita mencari bagaimana pandangan Kristen terhadap sesuatu, kita masuk dalam topik yang namanya etika Kristen. Etika bukan etiket ya. Nah, salah satu buku yang sangat saya sarankan adalah isu-isu global menantang kepemimpinan Kristen. Sudah diterbitkan dalam bahasa Indonesia oleh Bina Kasih, YKBK, dan terjemahannya sangat bagus, sangat bagus. Jadi ini saya rekomendasikan. Isinya berbagai topik-topik tentang etika, tidak harus dibaca semuanya, tetapi kalau kita lagi butuh pertanyaan tentang tertentu, misalnya keterlibatan Kristen dalam politik dan pemerintahan seperti apa, ini solid, kita bisa baca di dalamnya. Ini beberapa contoh saja. Jadi ada yang lain-lain tentang apologetika, menjawab pertanyaan-pertanyaan sulit terhadap iman Kristen misalnya. Terus teologi sistematika, itu cabang-cabangnya kalau formasi pengajaran. Kalau formasi yang lain, nah ini bisa panjang nih. Kalau formasi spiritual misalnya, topik-topiknya sub-subnya begitu ya. Formasi spiritual, coba itu bicara tentang pertumbuhan rohani. Salah satu buku yang saya sangat rekomendasikan jelas The Purpose Driven Life, tulisan Rick Warren. Dulu Gandum Mas yang menerbitkan, sekarang sudah diterjemahkan ulang edisi revisinya What on Earth Am I Here For? Untuk apa aku ada di dunia ini? Diterbitkan oleh Immanuel. Dan ini membahas 5 tujuan hidup manusia dan ditulis dengan sangat baik. Sangat recommended kalau teman-teman mau belajar. Ini buku-buku dalam topik formasi spiritual. Crazy Love diterbitkan oleh Benaya dalam bahasa Indonesia, Francis Chan. Ini satu buku yang akan sangat menolong kita untuk melihat diri kita, apakah kita sungguh mencintai Tuhan atau tidak, dan menggelorakan hati kita, membakar hati dan semangat kita untuk mencintai Tuhan. Nah, kadang-kadang untuk kita yang sudah terlalu lama jadi orang Kristen, hal-hal mencintai Tuhan menjadi hal-hal yang klise, kemudian kita tidak lagi bertumbuh di situ. Buku-buku semacam ini kita perlukan. Mengejar Kekudusan, ini tulis salah satu buku terbaiknya Jerry Bridges. Jerry Bridges adalah penulis yang sangat produktif. Ini adalah The Pursuit of Holiness. Mengejar Kekudusan ini adalah salah satu buku terbaiknya Jerry Bridges. Ini bicara tentang bagaimana kita hidup dalam kekudusan di hadapan Tuhan. Sangat bagus, diterjemahkan dengan luar biasa bagus oleh Ibu Sari Badudu ya. Ini Nefpress Indonesia. Buku-buku tentang disiplin rohani ya, Sacred Rhythms, ini sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh teman-teman Perkantas Jatim. Kemudian Disiplin Rohani 10 Pilar Penopang Kehidupan Kristen, Donald Whitney, sudah terjemahkan dengan sangat baik juga oleh Lembaga Literatur Baptis. Itu topik-topik disiplin rohani, penata layanan, pertumbuhan, dinamika rohani, itu aspek formasi spiritual. Mungkin saya cepat saja, kalau formasi karakter itu meliputi, kalau mau dibagi 3 ya. Yang pertama adalah tentang pemulihan. Jadi ada banyak karakter-karakter kita yang butuh dipulihkan, dan buku-buku tentang pemulihan itu sekarang semakin banyak.
salah satu buku tentang pemulihan yang menurut saya salah satu yang paling baik adalah tulisan Neil Anderson. Di Katalis sudah diterbitkan, judulnya Bondage Breaker. Ini edisi yang revised and expanded edition. Jadi teman-teman yang punya Bondage Breaker, kita punya satu buku yang sangat bagus dalam konteks pemulihan sebetulnya. Pemulihan luka-luka batin, pemulihan masa lalu, trauma, dan sebagainya. Itu sangat baik. Nah, ada kategori-kategori, beberapa buku kategori itu. Nah, tetapi selain yang dari negatif ke kita pulih begitu ya, tetapi dari pulih kita perlu ke positifnya. Buku-buku tentang karakter, tentang buah-buah roh dan sebagainya. Jerry Bridges menulis satu buku tentang itu, tetapi saya waktu baca lebih senang tulisannya Christopher Wright tentang buah-buah roh. Saya lupa judulnya, diterbitkan oleh Perkantas Jatim. Becoming like Jesus, menjadi serupa Kristus atau apa ya, nanti bisa teman-teman cek. Itu Chris Wright itu punya ketajaman studi biblika yang sangat baik, tetapi sangat relevan dalam tulisan-tulisannya. Salah satu buku terbaik dalam bahasa Indonesia tentang buah roh. Tetapi juga bisa banyak aspek-aspek karakter yang lain selain buah roh ya. Kita bisa belajar tentang simplicity, belajar tentang pengendalian diri, tentang emosi, tentang macam-macam. Jadi pemulihan, kemudian karakter, kemudian peran-peran. Jadi aspek formasi karakter itu bagaimana peran kita sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua, begitu itu juga masuk dalam kategori ini. Buku-buku Gary Thomas yang diterbitkan Katalis, ya, Sacred Parenting, Sacred Marriage, dan sebagainya. Juga teman-teman Perkantas Jatim juga menerbitkan buku-buku Gary Thomas juga. Itu memberikan insight yang sangat baik menurut saya. Di tengah-tengah banyaknya buku pernikahan yang isinya tentang komunikasi, tentang begitu, itu penting ya. Tetapi seringkali pertumbuhan rohani menjadi sesuatu yang bukan menjadi topik yang utama di dalam pembicaraan tentang pernikahan, bahkan parenting. Nah, kalau Gary Thomas yang Sacred Parenting ini judulnya adalah bagaimana membesarkan anak membentuk orang tua. Jadi ini bukan tentang bagaimana ngajarin anak kita, tetapi proses membesarkan anak itu menjadi proses yang menumbuhkan orang tuanya. Proses menjadi suami dan istri bukan hanya bagaimana kita bertahan supaya tetap langgeng sampai tua begitu ya, tetapi proses menjadi suami dan istri itu menumbuhkan aspek-aspek kekudusan karakter Kristus yang tidak bisa ditumbuhkan dengan cara lain. Dan wawasan-wawasan seperti ini menolong sekali, dan ini diberikan oleh beberapa bukunya Gary Thomas mengenai hal itu. Formasi karakter. Terakhir formasi pelayanan. Formasi pelayanan kita tahu. Pelayanan itu meliputi banyak hal. Meliputi konsep pelayanan kita, meliputi penginjilan, pemuritan, misi, ya. Jadi ada begitu. Kemudian kepemimpinan pelayanan. Kalau kita orang yang bekerja, bagaimana pekerjaan itu adalah pelayanan, begitu. Ada banyak buku-buku tentang itu. Ya, jadi luar biasa banyaknya dan kekayaannya, dan luar biasa ruginya kalau kita tidak terhubung dengan itu. Kita bisa membaca, tetapi kita tidak punya keuntungan dari kebisaan kita membaca karena kita tidak pakai untuk mengakses hal-hal itu. Jadi orang yang bisa membaca tetapi tidak menggunakannya untuk membaca, sebetulnya tidak ada lebih untungnya daripada orang yang buta huruf. Dan banyak orang Kristen yang dalam tanda petik buta huruf terhadap resources yang begitu banyak. Dan mereka merasa biasa-biasa saja. Kenapa? Karena mereka nggak tahu betapa ruginya mereka. Jadi ada harta yang tersimpan begitu rupa, tetapi mereka tidak tahu tentang harta itu, sehingga merasa ya biasa-biasa aja, buku-buku begitu. Ya mungkin seperti itu nanti sub-subnya. Iya, ini permata-permata begitu ya. Ternyata nggak hanya sekedar memperluas wawasan, menumbuhkan, tapi formasi ya. Ternyata semakin dalam kita semakin banyak dapat permata di situ. Saya mengistilahkan begitu. Bagian ini di apa yang harus kita baca. Jadi kita punya 4 formasi dengan ranting-rantingnya, dengan sub-subnya, dengan tadi Pak Jo menyampaikan judul-judulnya, bahkan ya contoh-contoh ya yang sangat luar biasa. Bapak Ibu silahkan untuk mungkin
Ada yang mau ditanyakan untuk bagian ini, apa yang dibaca? Bisa raise hand, membuka mic dan kamera, dan nanti akan dapat tanda kasih Bapak Ibu, buku yang salah satu buku bermutu dari kami yang nanti akan kita kirimkan kepada Bapak Ibu yang bertanya untuk segmen. Pak Wiryawan, ada Nela juga. Mbak Nela mungkin ya, Mbak Nela Agnesia. Mari Mbak Nela. Terima kasih Pak Johan, Mbak Dati. Pak mau tanya kalau tadi saya tertarik rekomendasi buku saat kita sedang kekeringan secara rohani apa ya Pak? Terus apa ya tips sederhana untuk membangun kebiasaan atau menumbuhkan minat baca dan menularkannya juga kepada orang lain. Terima kasih banyak Pak Johan. Terima kasih Nila. Ya, sebetulnya kita perlu mengenali lebih dulu begini. Ada orang yang gaya spiritualitasnya itu adalah gaya spiritualitas yang sifatnya lebih ke pemikiran. Begitu dapat pemikiran-pemikiran baru, dia akan disegarkan, diinspirasi dengan seperti itu. Tetapi beberapa orang lain gaya spiritualitasnya lebih gaya spiritualitas pelayanan misalnya. Jadi ini bicara tentang tipe-tipe spiritualitas. Ini salah satu topik bukunya Gary Thomas yang diterbitkan Katalis juga, judulnya Sacred Pathways. Jadi ketika kita kering rohani itu resepnya itu tidak sama semuanya. Jadi kalau gaya kita adalah gaya pelayanan, maka ketika kita kering rohani, kita akan seger ketika kita melakukan pelayanan kasih kepada orang lain. Kalau gaya kita adalah gaya komunitas, ketika kita kering rohani adalah dengan kita cari teman. Nah, kalau gaya kita adalah gaya yang lebih eksperiensial, mungkin ikut ibadah praise and worship begitu ya. Atau nyetel kaset yang lagu-lagu itu kan kita ikut menyanyi di dalam. Kalau untuk orang-orang yang gayanya lebih pemikiran intelektual begitu ya, buku akan menolong dia. Jadi artinya tidak semua buku akan menolong semua orang begitu. Ini bukan resep yang manjur untuk semua orang. Saya sendiri salah satu yang sangat tertolong kalau lagi capek dan jenuh ya. Yang saya inginkan adalah saya berada di tempat sepi sambil ngopi sambil baca buku. Nah itu adalah refreshing saya. Itu saya sedang recharge lagi dengan cara seperti itu. Buku-buku yang menolong saya. Nah, buku yang menolong ini juga, misalnya kita adalah gaya pemikiran begitu ya, yang tertolong dengan kalau kita punya waktu untuk recharge dengan baca buku yang baik begitu. Nah, ini pun juga berbeda-beda. Style kita beda-beda. Ada yang suka baca buku yang lebih pendalaman biblika. Ada yang lebih suka tentang kesaksian-kesaksian. Ada yang lebih suka buku-buku. Jadi macam-macam kayak kita. Jadi kita nggak bisa misalnya, wah pembimbing rohani saya ini senang baca buku-buku yang misalnya John Piper, Martin Lloyd Jones dan sebagainya. Wah itu menyegarkan spiritualitas dia gitu ya. Nah, ketika kita baca itu belum tentu cocok juga begitu ya. Nah jadi bagaimana cara memilih buku? Saya mengikuti nasihatnya John Wesley, pendiri Methodist. Dia adalah seorang pembaca yang getol. Dia bilang memilih buku, cari buku yang punya light and heat. Light and heat itu, light itu terang, heat itu panas ya. Kayak bola lampu itu bolam. Itu kan, kenapa kita cari bolam? Karena bolam itu memberikan light, memberikan terang, begitu ya. Cari buku-buku yang ada istilahnya tadi ada dagingnya gitu, ada isinya, ada sesuatu yang kita pelajari di situ. Tetapi ada banyak buku yang isinya bagus, tetapi kita tetap kering gitu. Nah, jadi itu juga hati-hati. Jadi cari bukan hanya light-nya memberikan penerangan kita, sesuatu yang tadinya gelap kita jadi terang, tetapi ada heat-nya, ada panasnya, begitu ya, light and heat. Buku-buku yang menggelorakan hati dan semangat kita juga. Jadi ada isinya, tetapi juga ada dorongan-dorongan yang kita peroleh dari membaca buku. Ketika membaca buku itu kerinduan kita jadi dibangkitkan dan sebagainya. Dan beberapa buku yang seperti itu, kalau versi saya belum tentu cocok untuk orang lain. Tulisan-tulisan John Piper, tulisan-tulisan A.W. Tozer, tulisan-tulisan
Tim Keller, kemudian tulisan Randy Alcorn, salah satu buku yang lebih ringan yang menurut saya bisa dibaca oleh berbagai situasi, dalam berbagai situasi, tulisan-tulisan John Ortberg. Itu kita lagi mood atau nggak mood, lagi pengen cari, dia kekuatan dia begitu ya. Dia menceritakan kebenaran-kebenaran yang mendalam tanpa harus jadi berat. Itu John Ortberg itu seperti itu. Tulisan-tulisan Francis Chan itu hitnya banyak sekali, jadi sangat menggelorakan, menggairahkan. Nah, beberapa kita bisa koleksi yang seperti itu. Tapi tadi ya dengan beberapa catatan-catatan tadi. Yang kedua apa tadi ya, Bu Nela ya? Tips untuk membangun kebiasaan, menumbuhkan minat baca. Oke. Mungkin itu nanti tipsnya berikutnya kali ya. Berikutnya ya. Kita fokus ke sini kan, ke apa yang kita baca dulu ya. Oke. Ya, nanti kita simpan pertanyaan itu. Iya, disimpan dulu ya, Mbak Nela. Terima kasih pertanyaannya, dan Mbak Nela minta tolong dibaca ya di chat itu dari host. Nanti data tolong dikirimkan ya, tanda kasih akan kita kirimkan ke Mbak Nela. Terima kasih. Ya, selanjutnya ada Bapak Esa. Bapak Esa, silahkan. Iya. Halo Pak. Ya, saya bergumul ini sih Pak. Jadi misalnya kan tadi tentang terkait baca, minat baca dan sebagainya. Saya lagi mikirin kalau misalnya kita baca buku ya, kemudian kita dapat berkat gitu ya. Kemudian kita tentunya ada beberapa catatan. Nah, kemudian kalau misalnya kita terus bikin sebuah video ringkasan apa yang kita baca, ya paling tidak memberkati kita juga, siapa tahu bisa memberkati orang lain. Syukur-syukur nanti orang juga pengen baca lebih lagi lebih dalam. Itu kira-kira bagaimana ya Pak ya? Kita upload di YouTube misalnya seperti itu. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Esau. Ya, jadi saya pikir itu adalah overflow. Overflow itu apa ya? Luapan dari sukacita kita ketika kita mendapatkan sesuatu. Jadi ketika kita mendapatkan sesuatu ya, kita rasanya, aduh sayang banget, cuma saya yang tahu ya. Misalnya kayak kita habis mendaki gunung begitu ya, kita lihat pemandangan, aduh indah sekali. Tapi nggak ada orang yang kita ajak ngomong begitu, kan rasanya gimana begitu ya. Tapi kalau, kita mestinya banyak orang bisa melihat apa yang saya lihat sekarang ini begitu ya. Dan saya pikir itu overflow dari apa yang kita alami dari yang kita membaca. Kita pengen supaya orang lain juga icip-icip, orang lain juga ngelihat, dan orang lain bisa punya akses terhadap hal yang sama. Saya pikir itu sesuatu yang diharapkan dari kita membaca. Dan sekarang media sosial memungkinkan hal-hal yang pada zaman kita kecil nggak mungkin ya. Kita bisa masuk dalam mau YouTube, mau Instagram, mau macam-macam yang lain. Kita bisa melakukan itu. Tetapi overflow yang paling enak sebetulnya kalau kita punya kelompok kecil di mana kita bisa berbagi apa yang kita baca. Ketika kita berbagi, apalagi orang lain baca hal yang sama, kita bisa saling bertanya, saya kok nggak mikir ya, pas saya baca itu juga lewat-lewat aja gitu. Ternyata itu. Nah, dan kalau ada pertanyaan kita bisa mendiskusikan di situ. Dan membaca di dalam kelompok kecil, membaca buku yang sama itu lebih menjamin kita selesai membacanya. Ya, pengalaman dengan Pak Esau ya, kita sama-sama membaca buku Perspektif, halamannya itu 1000 halaman lebih ya. Tapi selesai juga gitu. Tapi saya nggak membayangkan saya akan menyelesaikannya kalau nggak baca bareng Pak Esau. Jadi baca sendiri gitu, mungkin 100 halaman sudah bertobat gitu ya, udah tobat nggak lanjutin lagi gitu. Tapi dengan Pak Esau, dengan teman-teman, akhirnya selesai gitu kita membaca. Jadi ada beberapa, kita meminjam energi dari teman-teman yang lain untuk itu. Terima kasih Pak Esau. Terima kasih Pak Esau, terjawab ya pertanyaannya, dan jangan lupa kirim data ya Pak ke host kami di kolom chat ya Bapak, terima kasih. Masih ada beberapa Bapak Ibu Saudara yang raise hand di bagian ini ya, di segmen ini, apa yang kita baca.
kita masih punya satu lagi tentang bagaimana sih kita membaca gitu ya, cara-cara, tips-tipsnya begitu. Ini Kak Johan ini dokter buku atau gimana ini ya? Iya. Mungkin singkat ya pertanyaannya, Ibu Apriana Kadarwati. Mari sebelum ke bagian yang selanjutnya. Ya, selamat siang, Ko Johan. Halo, Apri. Iya, salam dari Banjarmasin. Iya, Bu oke, saya mau tanya ini. Ya, halo. Bisa terdengar suara saya ya? Halo, bisa terdengar suara saya? Apakah masih Oh ya, oke. ingin atau ada pertanyaan yang atau sudah loh. Iya, saya mau bertanya berkaitan dengan buku untuk anak-anak SMA. Ada beberapa siswa itu yang tertarik dengan kekristenan. Maksudnya bukan tertarik, tapi mempertanyakan tentang kekristenan dalam masa-masa pencarian mereka ya sebagai anak remaja gitu. Jadi dan banyak hal lagi, misalnya kayak isu-isu LGBT segala macam. Untuk bahasa yang tepat untuk anak-anak tuh buku seperti apa ya? Karena selama ini kan selama ini yang saya tahu tuh buku-buku yang memang sudah untuk para pendidik atau para pembimbing siswa begitu. Tapi untuk yang anak remaja sendiri yang mereka butuh untuk dikonsumsi untuk mereka seperti apa ya, Ko Johan? Itu aja sih. Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya, Apri. Jadi itu salah satu concern juga. Bisa dikatakan sangat sedikit pilihan untuk anak-anak yang masih yang remaja ya, SMA yang di bawah 20 tahun begitu. Jadi kita sekarang berada dalam krisis masalah literasi sebetulnya. Bukannya orang tidak bisa membaca, tetapi tidak bisa mencerna dengan baik apa yang mereka baca, termasuk sampai SMA. Sehingga beberapa buku yang mestinya kategorinya ringan, dari kan buku itu salah satu, nanti kalau dalam beberapa buku bahasa Inggris itu ada kategori readers-nya. Jadi ini yang untuk grade berapa begitu ya, kemudian grade yang lebih tinggi biasanya vocabnya makin banyak, kemudian kalimat-kalimatnya lebih kompleks dan sebagainya. Di dalam bahasa Indonesia sangat sedikit buku-buku yang secara sengaja, secara khusus ditulis, bukan hanya topiknya loh ya, tetapi dari cara penyampaiannya ditulis untuk grade yang di SMA. Dan kesulitannya lagi, kemampuan mencerna bacaannya juga lebih turun lagi begitu ya. Jadi memang itu salah satu kendala. Beberapa buku ada versi youth-nya. Jadi salah satu buku yang diterbitkan Katalis misalnya, buku dulu Immanuel menerbitkan buku It's Not About Me, tentang hidup yang berpusat kepada Allah, bukan berpusat pada diri sendiri. Nah itu buku tulisan Max Lucado untuk orang dewasanya. Tetapi ditulis teens version, jadi versi anak remaja. Bahasanya lebih sederhana, kalimat-kalimatnya lebih pendek-pendek, dan ada kesaksian-kesaksian anak-anak remaja yang bergumul dengan topik-topik yang dibahas seperti itu. Nah, itu biasanya ada youth edition atau teen edition yang seperti itu menolong, tetapi jumlahnya luar biasa sedikit dalam bahasa Indonesia yang seperti itu. Jadi beberapa kali saya juga ditanya tentang bacaan apa yang cocok untuk anak-anak remaja begitu ya. Bahkan buku-buku yang misalnya tulisannya saya lupa, Tis Harrison itu ada yang diterbitkan oleh Momentum kalau tidak salah, Momentum atau Perkantas. Itu buku itu sebenarnya ditulis untuk anak remaja di US sana, di Amerika. Begitu diterjemahkan, saya baca ini, aduh ini anak remaja pun akan seragam baca kayak begini. Jadi pilihannya tidak banyak. Ada beberapa buku, saya bisa memberikan listnya yang cocok untuk anak remaja dari sisi topiknya, tetapi dari sisi gaya menceritakannya agak kurang. Misalnya contoh ya, buku Purpose Driven Life kan
itu bukan buku yang rumit ya dan ditulis dengan baik, engaging. Tetapi banyak anak remaja kesulitan membaca itu. Jadi berarti harus yang lebih sederhana lagi. Tetapi ini tidak merata bagi semua remaja. Saya kaget ya, beberapa minggu yang lalu anak saya pulang dari sekolah membawa buku dari perpus sekolah, judulnya The Problem of Pain dari C.S. Lewis. Ya, anak saya memang karena terbiasanya baca buku yang bahasa Inggris, dia pemahamannya lebih susah kalau baca yang bahasa Indonesia. Dia pulang bawa The Problem of Pain C.S. Lewis. Saya membaca Problem of Pain itu waktu saya sudah jadi staf di Yayasan Gloria dulu ya. Ini anak SMP kelas 3 baca itu. Dan saya bilang, kok kamu ambil buku itu gitu ya? Saya khawatir dengan pemahaman dia karena bahasa Inggrisnya Lewis juga bahasa Inggris yang lebih lama. Nah, dia bilang dia baca buku itu karena disarankan temennya. Temennya suka sekali baca buku-buku yang kayak begitu, termasuk tulisannya Lewis. Dan anak saya lebih ngikutin saran bacaan temen dia daripada saran bacaan saya. Ada buku yang saya sarankan ke dia, buku tentang novel misionaris dan sebagainya. Sampai sekarang sudah saya taruh di rak dia nggak buka-buka. Pulang sekolah ngikutin sarannya temennya, dia baca buku. Ada beberapa buku berat yang dia baca. Jadi menurut saya ini tidak merata ya, jadi berbeda-beda. Menurut saya akan baik kalau kita bisa men-challenge anak-anak kita untuk membaca sedikit di atas reading level mereka. Tetapi dengan pendampingan atau ada kayak semacam grup bersamanya. Sehingga ketika mereka ada temuan mereka bisa bicarakan, kemudian ada pertanyaan mereka bisa diskusikan begitu. Nah, jadi dengan cara seperti itu bisa menaikkan reading level mereka, tetapi juga topiknya jadi luas sekarang. Jadi bisa nggak harus yang ada teens atau youth edition-nya, buku-buku yang lebih dewasa pun mereka bisa baca selama ada klubnya ini. Tetapi ada beberapa buku dalam bahasa Indonesia yang sudah ditulis untuk reading level dan topik untuk remaja. Nanti saya bisa kirimkan listnya. Mbak Dati, apakah? Baik Kak Jo, terima kasih penjelasannya untuk Ibu Apriana ya. Makasih Ibu pertanyaannya. Masih ada 1-2 sebenarnya, tapi mungkin nanti pertanyaannya bisa disampaikan ke kontak kami ya di komunitas Katalis di nomor WA untuk menyampaikan pertanyaan yang belum ditanyakan di segmen ini. Dan karena kita masih akan belajar tentang bagaimana cara atau model membaca yang membuat kita itu nggak bosen atau berhenti di tengah jalan atau semangat membacanya di awal begitu. Atau karena bagi sebagian orang membaca itu kalau sendiri jadi agak membosankan, mungkin perlu didorong oleh grup atau kelompok begitu. Nah, bagaimana ini Kak Jo? Tips-tipsnya begitu. Mari Kak Jo silahkan. Ya, untuk membaca yang penting sebetulnya bukan, sekali lagi bukan berapa banyak yang kita baca, tapi berapa banyak dari bacaan itu yang masuk dan mempengaruhi hati dan pikiran kita. Jadi menurut saya tips membaca itu bukan bagaimana cara membaca cepat dan efektif. Itu menolong dalam beberapa hal, tetapi kalau kita mau membaca untuk pertumbuhan rohani sesuai judul kita ya, reading untuk spiritual growth, maka kita justru perlu belajar membaca pelan, bukan membaca cepat. Jadi how to read slowly adalah satu art yang perlu kita kuasai. Bagaimana cara kita membaca pelan? Membaca pelan itu kalau pinjam istilahnya Howard Hendricks, penulis buku Mengajar untuk Mengubah Hidup, salah satu buku katalis yang sangat bagus untuk para guru, Mengajar untuk Mengubah Hidup. Dia bilang ada prinsip hati, dia bilang. Prinsip hati itu adalah hati itu adalah tempat di mana ada pikiran, perasaan, dan kehendak. Nah, kalau namanya membaca dengan hati itu membaca dengan pikiran, perasaan, dan kehendak. Jadi waktu kita membaca dengan sikap hati yang terbuka kepada Tuhan, dan begitu kita ketemu hal-hal yang men-trigger pemikiran kita, misalnya, wah ini penting sekali, ini saya dapat pemahaman baru, atau mungkin pemahaman yang lama,
yang ternyata saya nggak sendirian mikir begitu. Nah, kalau ketemu begitu itu menyenangkan sekali. Saya menyimpulkan ini, ternyata penulis buku ini juga menyimpulkan hal yang sama. Wah, itu di-highlight langsung. Jadi itu membaca dengan pikiran ya. Apa yang kita temukan, pencerahan apa yang kita dapatkan, begitu ya. Light-nya tadi ya, kalau bicara terang apa yang kita dapatkan, langsung seperti Pak Wiryawan, ambil Stabilo atau ambil merek yang lain ya, Stabilo ini merek dagang ya, atau pakai pensil atau apa begitu ya, dikasih garis bawah supaya kita nggak kebingungan tadi di mana ya kebenaran yang penting itu begitu ya. Nah, John Piper bilang bahwa yang mengubah dia adalah pembaca yang sangat getol ya, sangat gigih. Ya bacaannya banyak. Dia bilang bahwa dia mungkin lupa 90% dari apa yang dia baca. Tetapi dia bilang bahwa yang mengubah dia itu bukan buku, bukan bab, tetapi kalimat. Kalimat-kalimat yang menjadi kristalisasi dari penulisnya, dari pemikiran-pemikiran itu. Nah, dia bilang, kalau yang dia ingat cuma kalimat-kalimat kristalisasi ini, menurut dia udah cukup gitu. Ya, dia lupa 90% dari yang dia baca, tetapi dari yang sedikit itu adalah kalimat-kalimat utama yang mengubahkan, menantang cara berpikir, membuat dia punya pendapat yang dikoreksi dan sebagainya, maka itu cukup. Jadi membaca dengan hati, membaca dengan pikiran, kita tandain mutiara-mutiara itu tadi, yang kata Mbak Dati, mutiara itu, supaya kalau kita datang ke spot itu lagi, kita ketemu mutiara-mutiaranya itu. Beberapa orang bilang, kok saya ingat ya yang saya baca. Sebetulnya saya lupa apa yang saya baca, tetapi yang saya ingat ya mutiara-mutiaranya itu. Jadi dengan mengingat mutiara ini, orang pikir saya ingat semuanya begitu ya, padahal mutiara-mutiara itu aja. Dengan pikiran. Kemudian perasaan. Perasaan adalah begini, ketika kita membaca dan menemukan sesuatu yang berharga, jangan biarkan ini menjadi tambahan pengetahuan. Jadi kita koleksi pengetahuan, bukan itu saja, tapi kita tanyakan bagaimana hidup saya dibandingkan kebenaran ini. Bagaimana saya? Apa yang saya rasakan terhadap kebenaran ini? Itu sebetulnya sedang mengizinkan apa yang kita baca itu mempengaruhi hidup kita. Membuat pikiran dan hati kita terbuka, bacaan itu membaca hidup kita. Bukan kita sekedar membaca bacaan itu, tapi bacaan itu kita biarkan membaca hidup kita. Bagaimana hidup kita dibandingkan kebenaran ini. Dan kalau kita menemukan gap-nya antara apa yang ideal di situ dengan kenyataan hidup kita, kita akan memikirkan apa yang akan saya lakukan ya. Jadi pikiran, perasaan, kehendak. Tentu saja ini bukan kayak membacanya jadi gimana banget begitu. Tetapi itu menjadi sesuatu respon yang otomatis ketika kita ketemu mutiara. Bagaimana hidup kita? Apa yang akan saya lakukan begitu ya. Nah, ketika ketemu yang seperti ini kita bisa tulis di marginalia di bagian pinggiran, coret-coret buku-buku itu. Nah, saya pikir itu salah satu hal yang bisa kita lakukan untuk kita menikmati apa yang kita bacakan, yang kita baca. Jadi membaca itu bukan balapan begitu ya, bukan cepet-cepetan, bukan bagaimana, tetapi bagaimana apa yang kita baca itu mempengaruhi hidup kita, itu yang penting. Dan tadi Mbak Dati sudah bilang tentang membaca bersama. Saya pikir itu salah satu tips yang penting. Yang kadang-kadang kita overlook, kita kurang perhatikan. Membaca bersama itu jadi kalau kita punya mutiara-mutiaranya tadi, kita bisa berbagi pada orang lain tentang hal ini. Ada overflow-nya muncul. Dan ketika kita mendengar orang lain membaca yang sama dan menemukan yang berbeda, ada aspek-aspek lain, kita mikir, oh ya saya kok nggak mikir itu ya. Iya betul, itu penting gitu ya. Dan dia bagikan pada kita. Dan kalau kita punya pertanyaan, kita bisa mendiskusikannya. Bukankah menjadi menyenangkan kondisi seperti itu? Dan bayangkan kalau kita ada dalam kelompok kecil, misalnya 5 orang, kelompok pemuritan, membaca bacaan yang sama, semua orang memberikan highlight sendiri-sendiri, ada pertanyaan, mereka tulis pertanyaannya, ada niatan untuk melakukan sesuatu, mereka tulis. Waktu ngumpul, semuanya sharing satu persatu. Kita saling membagikan apa yang kita temukan, apa pertanyaannya. Nah, dengan cara seperti itu, kita sedang berbagi dari hati kita, pikiran, perasaan, kehendak kita, kepada hatinya orang lain, pikiran, perasaan, kehendak. Demikian juga orang lain kepada kita. Dan pembimbing kita ditolong oleh J.E. Packer, oleh John Stott, oleh Chris Wright, dan sebagainya. Kan keren ya, para pembimbingnya itu begitu. Dan di dalam kelompok kecil,
kita sedang menikmati bersama-sama, diubahkan bersama-sama, bahkan melakukan penerapan bersama-sama. Jadi saya pikir membaca dengan hati dan membaca dari hati ke hati, dari hati kita kepada hati orang lain pada kita dengan membaca bersama. Saya pikir kalau mau merumuskan cara membaca, mungkin dua hal itu capture the basic idea. Membaca dengan hati, membaca dari hati ke hati. Ya. Begitu Mbak Dati. Iya, baik Kak Jo. Membaca dengan hati, membaca dari hati ke hati gitu ya. Jadi membaca itu bukan cepet-cepetan, perlombaan gitu, yang penting cepet selesai. Apalagi kalau membaca bersama itu kadang juga jadi semangat sih, cuman kelemahannya kalau terus cepet-cepetan nanti aku takutnya pas dicek nanti aku masih paling terlambat nih, kayak gitu. Ya, terima kasih Kak Jo untuk bagian ini. Nah, Bapak Ibu silahkan jika ada yang bertanya untuk bagian yang ini, bagaimana membaca supaya kita bisa konsisten membaca, tapi dengan konsisten itu tidak bosan, malahan kita semakin menikmati dan nantinya juga bisa membagikan ya, tetap jadi berkat selain kita sendiri bertumbuh. Mari Bapak Ibu bisa raise hand atau untuk yang ingin bertanya. Tadi ada Mbak Dewi dan Pak Wiryawan ya tadi ya. Ada Bapak Ibu di bagian ini? Susana. Ibu Susana Sulimin. Mari Ibu. Ya, shalom, selamat siang. Shalom Bu. Pak Jo dan teman-teman semua. Puji Tuhan saya baru bisa ikut gabung ya Zoom kali ini. Memang saya tadinya senang membaca Pak. Tapi dengan bertambahnya usia, dengan bertambahnya kesibukan, saya agak sulit ini Pak. Jadi waktu Katalis itu sering mengirimkan judul-judul buku gitu ya, saya agak kelimpungan karena keluarga saya di rumah komplain, itu buku yang kemarin beli aja belum habis dibaca Pak. Jadi mohon tipsnya, bagaimana yang tadi saya agak skip sedikit juga, membaca dengan hati dan membaca dari hati ke hati. Ya. Saya pengen juga kembali bisa membaca seperti yang tadi dengan hati dan dari hati ke hati. Mohon tipsnya karena saya selain ibu rumah tangga, saya juga memang ada kesibukan ya, ada hari-hari di rumah ada usaha kecil juga gitu, ada kasih les bimbel juga untuk anak-anak. Jadi saya juga pengen tetap ada waktu selain baca Alkitab juga, selain doa juga ya pelayanan gitu ya, memberi waktu yang terbaik untuk membaca Pak. Tipsnya untuk para ibu-ibu mungkin seperti itu Pak Jo. Makasih. Makasih Bu Susana. Ya, pertama mungkin jangan merasa bersalah dengan banyaknya buku yang belum terbaca, karena beberapa buku itu memang nggak perlu dibaca sekarang. Kita membacanya waktu kita lagi ada kebutuhan tentang topik itu, kita akan menyerapnya lebih banyak. Ya, jadi beberapa buku memang kita perlu punya supaya jangan sampai waktu kita lagi butuh kita cari-cari dan buku itu ternyata udah nggak cetak ulang begitu ya. Jadi nggak apa-apa. Itu buku-buku yang belum terbaca itu justru membuat kita siap ketika kita lagi butuh bagian itu sudah ada, tinggal dibuka saja. Dan kalau kita tidak sedang bergumul topik itu, maka ketika kita baca ya mungkin kita menyerap tapi tidak sebanyak waktu kita sedang bergumul. Misalnya ya, waktu kita tiba-tiba ditunjuk menjadi ketua komisi wanita misalnya begitu ya. Wah, gimana ya bikin program ya? Gimana memimpin panitia ini dan sebagainya? Gimana memimpin rapat dan sebagainya? Sehingga buku-buku tentang bagaimana memimpin rapat, membuat program acara persekutuan, bagaimana tentang spiritual leadership begitu-begitu menjadi buku yang kita, saya lagi butuh nih. Dan waktu kita baca, kita menyerapnya akan banyak sekali. Tetapi waktu kita tidak sedang memimpin siapa-siapa begitu, buku tentang bagaimana memimpin rapat menjadi sangat membosankan.
buku tentang spiritual leadership menjadi sesuatu yang kita tidak sedang memimpin siapa-siapa, jadi tidak terlalu banyak kita renungkan. Jadi beberapa buku biarkan, nggak usah dibaca dulu justru, menunggu waktunya nanti. Dan tadi ya, kalau kita punya kesempatan, punya teman yang sama-sama suka baca sedang topik tertentu, kita ajak dia untuk membaca topik itu, kita akan lebih terpacu, lebih konsisten untuk melakukannya. Nah, menurut saya kalau untuk tips bukan hanya bagi ibu-ibu, tetapi bagi semua kita, membaca itu akan kita bisa lakukan dengan banyak dan hasilnya banyak jika kita melakukannya di dalam yang tadi Bu Susana bilang setiap hari. Jadi setiap hari ketika kita membaca cuma 15 menit saja ya begitu ya. Misalnya lagi nungguin jemput anak nih ya. Anaknya biasa pulangnya misalnya jam 2 siang gitu. Kita datang 1:30 di parkiran, kita membaca sampai anaknya keluar begitu. Kalau kita lakukan itu setiap hari, maka kita akan amazed betapa banyak yang sudah kita baca. Kecepatan membaca ya, kalau kita hitung kecepatan membaca ini kalau bukan membacanya dengan direnungkan lama begitu ya, ini kecepatan baca umum itu sekitar 250 sampai 300 kata per menit. Katakanlah kita diskon lah 250 kata per menit. 1 menit 250 kata. 250 kata itu berapa banyak? Kalau buku ukuran biasa yang kita punya itu 250 kata itu kira-kira 1 halaman. Artinya kalau kita punya waktu membaca 15 menit, kita membaca 15 halaman. 30 menit, 30 halaman. Itu kalau tidak direnungkan ya. Itu kalau membaca begitu saja. Nah, kalau direnungkan tentu akan lebih panjang. Nah, katakanlah 250 kata per menit. Nah, kalau kita setiap hari membaca 20 sampai 30 menit, katakanlah 20-30 menit itu kita akan membaca buku 300 halaman. Buku ini berapa halamannya? Ini 200 halamannya. Kalau saya sempat ngitungin, itu kalau kita baca buku 300 halaman ini 250, buku lit ini berapa halaman? Ini, nah kebanyakan buku dalam bahasa Indonesia tebalnya segini. Ini sekitar 250-an halaman. Nah, saya hitung kalau kita membaca buku 240 halaman, itu berarti kalau 1 halaman 1 menit, maka buku ini akan kita baca selesai dalam waktu 4 jam. Kalau kita baca terus gitu ya, tanpa merenungkan tapi juga nggak berhenti, kita akan selesaikan dalam waktu 4 jam. Nah, ini hitungan kalau baca novel sebetulnya. Jadi baca novel kan terus begitu ya, 4 jam. Nah, 4 jam kalau kita membacanya 20 sampai 30 menit sehari, maka hitungan saya ini kita akan selesai dalam waktu 8 sampai 12 hari. Atau kalau dibulatkan 1,5 minggu lah begitu ya. 1,5 minggu, nggak nyampe 2 minggu kita selesai satu buku ini. Dengan waktu 20 sampai 30 menit sehari. Ya, jadi beberapa di antara kita bahkan sebulan belum tentu menyelesaikan satu buku. Nah, kuncinya sebetulnya bacaan harian, membaca setiap hari. 20-30 menit sehari, kita akan amazed dengan banyaknya buku yang sudah kita baca. Bagi kita yang masih menjadi pembaca awal, kalau tadi 1,5 minggu kita bisa selesaikan ini, katakanlah kita membaca satu buku, kan tidak setiap hari kadang-kadang kita membaca serius begitu ya. Katakanlah 1 bulan kita membaca 1 buku, itu dengan bacaan setiap hari, dan itu pun ada bolong-bolongnya ya, maka kita akan selesai nih. 1 buku 250 sampai 300 halaman. Itu rata-rata buku akan bisa kita selesaikan dalam waktu 1 bulan kalau kita membacanya rutin seperti itu. Jadi kuncinya adalah membaca rutin setiap hari. Sehingga kalau teman-teman mengikuti Mata Najwa ya, di sana kan ada klub buku narasi. Ya, di Mata Najwa itu targetnya itu bukan menit tapi halaman. Membaca 10 halaman sehari. 10 halaman itu 10 menit, kalau kita renungkan katakanlah 20 menit atau 25 menit, ya, jadi mirip dengan itu. Jadi 10 halaman sehari, buku 300 halaman, maka akan selesai dalam waktu 1 bulan, itu sudah dengan perenungan loh, dan 10 halaman kita bisa lakukan dengan sangat cepat. Kalau kita baca Instagram aja,
tahu-tahu sudah setengah jam, tahu-tahu udah 1 jam. Jadi kuncinya sebetulnya bukan nggak punya waktu membaca, tetapi kita perlu menstrukturkan waktu membaca dan mencintai membaca. Kalau kita cinta baca, maka kita akan cari waktu untuk itu. Ya. Jadi salah satu caranya adalah mengurangi beberapa waktu media sosial misalnya. Jadi ini akan memberikan waktu lebih banyak untuk membaca. Atau misalnya kalau kita orang pagi, kita bisa bangun lebih pagi sebelum menyiapkan sarapan buat anak-anak dan sebagainya, punya waktu di mana semua orang masih tidur, kita bisa membaca begitu ya, 10-15 halaman. Atau kalau kita orang malam, misalnya sebelum tidur kita membaca. Kalau ketiduran waktu membaca gimana? Nggak apa-apa, justru bagus. Secara neuroscience ya, apa yang kita input ketika kita sebelum tidur waktu malam, yang kita bawa tidur itu justru lebih masuk, saudara-saudara. Jadi kalau kita membaca sampai ketiduran, itu adalah salah satu kegunaan membaca, supaya kita bisa tidur. Begini, maksudnya begini, jadi jangan salah nanggap ya. Pikiran kita kan seharian penuh banyak aktivitas dan sebagainya. Perlu ada slowing down pikiran kita. Membaca adalah salah satu cara slowing down dari sekian banyak. Kemudian, dan kalau ketika kita membaca sampai kita ketiduran, puji Tuhan untuk itu. Karena bacaan ini sudah menolong kita, dan apa yang kita baca itu menjadi semakin terinternalisasi dengan itu. Jadi kalau itu yang tidur lebih malam dikit atau bangun lebih pagi dikit, mengurangi beberapa hal-hal tertentu dalam kesibukan kita, supaya kita bisa punya waktu untuk membaca 10-15 halaman sehari, maka 1 bulan 1 buku kita selesaikan. Jadi begitu mungkin Bu Susana. Iya. Terjawab ya Ibu Susana ya, pertanyaannya mengenai tips-tips ya. Pak Wiryawan dari tadi nih. Oh gitu ya. Waktunya tuh kita berkejaran dengan waktu ini Bapak Ibu. Pak Wiryawan singkat begitu? Ya. Pak Yohan, saya cuma usul aja ya, tidak bertanya. Tadi bagian sebelum ini sangat penting ya. Ada 4 formasi tadi kan. Ada formasi apa namanya spiritual, ada pelayanan, pengajaran dan karakter. Mungkin kalau Pak Johan tidak keberatan, itu bisa membuat satu list singkat untuk setiap formasi itu, buku-buku apa sajalah yang standar yang perlu kita miliki dan perlu kita baca begitu ya. Judul buku, nama pengarang dan penerbit, kalau bisa yang ada di Katalis, supaya yang belum ada tuh kita bisa pesan. Seperti itu. Ya karena ini sangat menolong, paling tidak kita punya perpustakaan kecil yang bisa mengcover keempat formasi tersebut. Terima kasih Pak Johan. Terima kasih Pak Wiryawan. Nah, kalau di Katalis memang sudah dikategorikan berdasarkan 4 formasi itu buku-bukunya. Nah, jadi bisa masuk ke website Katalis, di situ melihat buku-buku apa saja yang bisa dibeli dengan harga diskon bagi member, buku-buku yang sudah dipilihkan. Nah, kalau mau daftar buku yang lebih panjang, sebetulnya saya sudah membuatnya Pak Wiryawan. Ada di blog saya, di johansetiawansite.wordpress.com. Jadi itu ada bagian yang saya sebut sebagai BBM, ya, BBM. Bukan bahan bakar minyak, tetapi bahan bacaan dan media yang disarankan untuk menjadi media starter, begitu ya. Jadi kalau untuk topik tentang spiritual formation, apa starternya kalau kita mau baca itu, sehingga nanti bisa mengarahkan pada buku-buku yang lain. Saya memang membuat daftarnya, bukan hanya buku-buku Katalis, dan bukan hanya buku, tapi juga media-media yang mungkin bisa diakses di situ. Nah, tetapi kalau yang di Katalis, bisa di website-nya Katalis. Terima kasih Pak Wir. Ya, baik. Bapak Ibu yang terkasih, tidak terasa ya, 1 jam lebih kita berbincang-bincang pagi siang hari ini bersama Kak Johan ya, di dalam topik kita Growing Through Reading, mengapa membaca, apa yang harus kita baca, dan bagaimana kita membaca ya, bisa membaca untuk mendapatkan tadi ya daging-daging mutiara-mutiara ya, untuk pertumbuhan rohani kita. Rasanya kita mau berpisah
sulit ya, masih kepengen bincang-bincang ya. Nanti Katalis akan mengundang kembali Bapak Ibu untuk bincang-bincang lagi ya di tahun depan tentu saja, karena ini sudah mau akhir begitu ya. Dan kalau ada pertanyaan yang mungkin pagi atau siang hari ini belum bisa disampaikan, mungkin nanti bisa menghubungi nomor kontak kami komunitas Katalis dengan Mbak Rini. Dan Bapak Ibu jangan khawatir, mutiara-mutiara tadi, buku-buku yang sangat berharga tadi, yang bermutu tinggi, ada di Katalis Media, di komunitas Katalis, Bapak Ibu bisa mendapatkannya buku yang berkualitas, diseleksi dengan ketat, tapi harganya murah. Jadi ada buku bagus, tapi ada diskon. Diskonnya 50% untuk setiap eksemplar terbaru ya, judul terbaru, Bapak Ibu bisa mendapatkan diskon 50%, dan selanjutnya ya, untuk judul berikutnya, pemesanan berikutnya bisa mendapatkan diskon 30% jika Bapak Ibu bergabung menjadi member atau anggota komunitas Katalis. Nanti bisa mendapatkan info atau penjelasannya di kolom chat. Bapak Ibu silahkan melihat di kolom chat, dan juga ada bagaimana cara mendaftar dan sebagainya, itu ada di web kami ya, di web Katalis. Jadi Bapak Ibu bisa mengakses seluas-luasnya. Dan dengan sangat berat hati kami akan mengakhiri bincang-bincang kita Katalis Talk di pagi siang hari ini. Terima kasih untuk Kak Johan yang sudah bersama-sama dengan kita, juga Bapak Ibu sekalian yang hadir bergabung. Terima kasih, dan kita akan menutup dengan doa penutup. Kami memohon kembali Kak Johan untuk boleh menutup kita di dalam doa penutup. Ya, sebelum doa penutup mungkin beberapa saran langsung yang bisa kita lakukan. Kalau Bapak Ibu ingin memulai gairah kembali membaca, salah satu buku terbaik yang bisa kita baca mengenai membaca buku mengenai membaca ya, adalah buku yang diterbitkan oleh Katalis ini, judulnya Lead, Pedoman Membaca Buku Bagi Orang Kristen. Buku ini ditulis oleh Tony Reinke, dia editornya dari Desiring God, dan dia penulis yang baik. Jadi di sini akan belajar tentang lebih dalam dari apa yang kita bicarakan hari ini. Jadi tentang membaca, termasuk juga hal-hal praktis di dalamnya. Ini halamannya sekitar 200-an halaman, jadi nggak nyampe sebulan akan selesai. Kalau dibaca sehari 10-15 halaman, nggak nyampe sebulan akan selesai, saudara-saudara. Buku ini sangat baik tentang itu. Saya akan bacakan salah satu kutipan dari buku ini. Masalahnya bukanlah karena kita tidak punya waktu untuk membaca. Jadi ini yang biasa jadi alasan kan, kambing hitamnya adalah waktu ya. Masalahnya bukan karena kita tidak punya waktu untuk membaca, namun karena kita tidak punya gairah untuk membaca. Jadi belajarlah untuk cinta baca, karena Anda lebih mudah mendapatkan waktu untuk melakukan apa yang Anda gemar melakukannya. Jadi masalahnya bukan waktu membaca, tetapi gairah untuk membaca, kecintaan membaca. Bayangkan saudara-saudara, kalau kita membayangkan yang kita sebut sebagai kenikmatan adalah kita duduk setelah larut malam, kita capek dengan macam-macam sepanjang hari, dan kita ambil satu buku di sofa kesayangan kita, ambil bikin minuman anget, teh, kopi, atau jahe, jangan kopi ya, nanti malah nggak bisa tidur ya. Nah, kemudian menikmati waktu bersama Tuhan yang kita membiarkan Tuhan berbicara melalui halaman-halaman buku ini. Dan ketika itu menjadi kenikmatan kita, maka kita akan merindukan waktu-waktu itu, bukan sedang mendisiplin diri untuk melakukan sesuatu yang sebetulnya kita ogah, tapi ya saya penting, jadi saya mendisiplin diri. Nah, kayak seperti itu lama-lama kita capek. Tetapi kalau kita mencintai membaca, kita akan merindukan waktu-waktu seperti itu. Dan begitu kita sangat sibuk dan waktu seperti itu hilang, kita akan merasa kehilangan. Ayo kita akan cari lagi waktu seperti itu. Buat saya happiness itu nggak susah-susah. Happiness is a cup of coffee and a really good book.
Kalau saya punya itu, maka dunia yang penuh dosa ini menjadi lebih bearable, lebih menyenangkan. Ketika kita bisa berinteraksi dengan pemikiran-pemikiran yang dalam dari orang-orang yang Tuhan pakai, punya pesan-pesan tertentu, dan menikmatinya dengan secangkir kopi. Membaca bukan lagi menjadi satu disiplin, tetapi menjadi kesukaan. Oke, baik Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita sama-sama membawa apa yang sudah kita pelajari bersama dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan kami berbincang-bincang pada hari Sabtu ini. Kami mengucap syukur atas banyaknya orang-orang yang Tuhan sudah pakai dalam hidup mereka, untuk mereka mengalami sesuatu, belajar sesuatu, dan mereka meluangkan waktu untuk menuliskan pengalaman-pengalaman mereka bersama dengan Tuhan, pembelajaran mereka di dalam buku-buku yang dapat kami akses. Mungkin orang-orang yang tidak kami pernah temui, orang yang berada di belahan dunia yang lain, atau orang-orang yang sudah meninggalkan dunia ini, tetapi masih terus mempengaruhi kami. Kami mengucap syukur untuk mereka ya Tuhan. Kami memohon Tuhan supaya dalam perjalanan pertumbuhan kami di tengah-tengah dunia ini, kami boleh dipertemukan dengan tulisan-tulisan tersebut. Dan kami ditolong oleh Tuhan untuk sungguh-sungguh menikmati Tuhan berbicara melalui pesan-pesan kehidupan yang mereka sampaikan melalui buku-buku itu. Sampai kami kembali nanti berjumpa dengan Tuhan, dituntun dan diarahkan, diterangi, dihangatkan dalam perjalanan kami mengikut Tuhan oleh buku-buku yang indah, buku-buku yang penting tersebut. Dan ketika kami berjumpa dengan Tuhan, kami melihat yang sejati dari perjalanan pengenalan kami akan Tuhan melalui berbagai sarana dan cara ini. Kami boleh menyembah Tuhan dan menikmati Tuhan selama-lamanya di dalam kekekalan nanti. Dan selama kami masih di dunia ini Tuhan, bahwa kami terus untuk lapar dan haus, untuk kami boleh mengenal Engkau, mengasihi Engkau, dan memuliakan Engkau. Dan tolong kami Tuhan, melalui bacaan yang tersedia dengan limpah dalam bahasa Indonesia, kami boleh terus digairahkan, disegarkan, didorong dalam perjalanan kehidupan kami. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, terima kasih sekali lagi untuk Mbak Dati, juga Kak Johan. Terima kasih untuk waktu dan kebersamaan kita di siang hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Tuhan berkati. Tuhan memberkati. Pak Johan, terima kasih. Tuhan berkati.